Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 8. Mendengar racauan yang keluar dari mulut Mara, ditambah melihat langsung bagaimana nikmatnya Mara yang sedang memuaskan dirinya sendiri, membuat Vano tak bisa menahan diri lagi. Vano menundukkan tubuhnya hingga kepalanya sejajar dengan kemem Mara. Dengan sedikit kasar Vano menyingkirkan tangan Mara, yang langsung ia gantikan dengan mulutnya. Mara benar-benar hanya bisa terus mendesah dan mengerang nikmat, merasakan tugas Vano bermain-main dengan liar pada kememnya. Seperti biasa permainan pria itu selalu membuatnya lupa diri. Mara sudah tak bisa memahan diri lagi, diiringi desahan nikmatnya. Tubuh Mara menggelepar hebat ketika sampai di puncak paling tinggi dan nikmat. Vano sendiri kini sedang bergerak cepat, melepas kaitan sabuk juga kancing celana yang dipakainya. Kemudian dengan tergesa-gesa Vano menarik turun celana hingga yang terdalam. Di bawah tatapan mata Mara yang terus menatapnya dengan pandangan sendu, Vano juga mulai memposisikan tubuh Mara agar siap menyambutnya. "Masih mau ngelak lagi kalau jagung Om bisa bikin kamu keenakan?" tanya Vano, dengan sengaja menggoda di permukaan kebun yang sudah basah itu. "Enak, aku suka banget sama ini Om," ujar Mara, dengan nafas terengah hebat. Entah mengapa Mara baru menyadari kehadiran foto-foto tersebut. Mungkin saja sebelum-sebelumnya otak Mara masih kosong, jadi ia tak terlalu memperhatikan sekitar. Selain dibuat gagal fokus dengan foto-foto yang tertempel di dinding, Mara juga sempat dibuat terpaku, melihat interior rumah Vano yang tampak mewah dan hidup. Begitu turun dari tangga, Mara langsung dibuat berdecak kagum. Betapa mewah dan megahnya rumah Vano yang lagi-lagi baru Mara sadari sekarang. Padahal dari kamar yang ia tempati saja sudah tergambar jelas kemewahan itu. Ruangan yang kini Mara lihat sangat besar dengan langit-langit tinggi, yang dipasangi oleh lampu gantung kristal yang menggantung di tengah ruangan. Sepertinya ini ruang bersantai karena ada televisi dengan ukuran besar. Ada satu set sofa yang tampak sangat nyaman dengan lantai yang dilapisi karpet. Saat Mara dekati terasa sangat lembut di kakinya. Ada jendela besar juga pintu geser, yang terbuat dari kaca hingga dari tirai putih tipis yang ada. Mara bisa melihat suasana di luar sana yang tampak gelap. Ada rak buku yang menempel pada dinding, yang setelah Mara lihat buku-buku tersebut cukup asing untuknya. Mara tahu itu pasti koleksi buku Vano, karena ia tahu pria itu memang suka membaca. Di apartemen yang dulu Mara tinggali saja, terdapat cukup banyak koleksi buku pria itu. Tapi, yang paling Mara sukai dari rumah ini adalah vas-vas berisi bunga-bunga segar. Ada berbagai jenis bunga dan itulah yang membuat suasana di sini cukup hidup. Makanannya sudah siap, Non. Ketika Mara masih mengagumi sekitar, ia dikagetkan dengan suara salah satu asisten rumah tangga di sini. Mara hanya tersenyum tipis sambil menggumamkan terima kasih. Kemudian memilih langsung melangkah menuju ruang makan. Ada banyak makanan yang tersaji di atas meja. Meskipun sudah sangat kelaparan, Mara lebih memilih untuk menunggu Vano. Kini Mara malah sibuk berbalas pesan dengan Pamela yang menanyakan keberadaannya. Wanita itu mengetahui peristiwa kebakaran tempat kosannya dari Vano. "Kenapa belum makan?" tanya Vano, mengambil duduk di sebelah Mara, setelah sebelumnya memberikan usapan pada pipi halus wanita itu. "Nungguin Om," balas Mara menyimpan ponselnya, karena orang yang ia tunggu akhirnya datang juga. Vano terkekeh pelan kemudian mengambil piring. Mara yang pria itu isi dengan nasi juga lauk yang wanita itu inginkan. Mara sendiri menerima piring yang Vano berikan tak lupa menggumamkan terima kasih. Hanya hal kecil tapi Mara tak tahu jika Vano sudi melakukan itu untuknya. Karena sudah sangat kelaparan, Mara memilih untuk langsung melahapnya. "Bagus, makan yang banyak," ucap Vano, tak bisa menahan senyumnya melihat Mara tampak lahap sekali dengan makannya. "Laper? Tenaga aku habis gara-gara Om," ujar Mara di sela kunyahannya yang mengundang kekahan gemas dari Vano. Keduanya makan dengan tenang, dan Mara menyadari sepanjang makan tatapan mata Vano terus tertuju padanya. Mara cukup malu dan sedikit salah tingkah.
Namun Mara mencoba tak peduli dan memilih fokus pada makanannya. Selesai dengan makannya, Mara hanya menurut saja ketika Vano kembali membawanya ke kamar. Saat pria itu berkata ingin memberikan sesuatu kepadanya. Nih, Mara yang sedang duduk di pinggir kasur, hanya menatap uluran tangan yang Vano berikan tanpa ada niat untuk langsung menerimanya. Kamu pegang lagi, buat jajan kamu, tambah Vano meraih tangan kanan Mara. Kemudian meletakkan kartu di atas telapak tangan wanita itu. Kartu yang ini masih sama dengan kartu yang dulu, yang sempat Vano berikan namun Mara tinggalkan begitu saja di apartemen. Mara menerimanya sambil menggumamkan terima kasih. Namun entah mengapa kini dadanya tiba-tiba saja terasa sesak. Ia kembali menjual tubuhnya hanya untuk uang. Dalam hatinya, Mara meyakinkan jika ini hanya sebentar. Secepatnya ia pasti bisa keluar dari lingkaran setan ini. Melamun. Vano mengambil duduk di sebelah Mara, kemudian mendaratkan kecupan di bibir wanita itu yang langsung memberikan senyuman manis untuknya. Vano yang tidak bisa menahan diri, mencoba kembali mendekatkan wajahnya kali ini untuk memulai ciuman yang lebih. Namun kedua tangan Mara malah menahan dadanya. Mendapat penolakan itu, Vano mengangkat sebelah alisnya sambil memberikan tatapan penuh tanya untuk Mara. Kenapa? Sayang? Itu, perih. Om. Ringis Mara. Vano yang mengerti itu hanya memberi anggukan pelan. Tanpa dijelaskan Vano tahu maksud Mara. Kemem wanita itu pasti terasa perih setelah ia gempur habis-habisa. Ya udah besok lagi, ucap Vano mengelus penuh kelembutan pipi Mara. Om ke ruang kerja dulu di sebelah. Kalau butuh sesuatu panggil Om aja ya. Pamit Vano setelah mendaratkan kecupan di bibir Mara. Vano melangkah pergi keluar dari kamar. Sepeninggalnya pria itu, tanpa bisa dicegah beberapa tetes air mata jatuh membasahi pipi Mara. Namun dengan cepat kembali Mara hapus. Meskipun tak ingin, tapi jalan seperti ini yang Mara pilih sendiri, tanpa paksaan siapapun. Jadi, ia harus menerima apapun resikonya. Jangan pernah merasa direndahkan. Karena Mara seharusnya sadar diri jika ia sudah sangat rendah. Pagi hari, Mara sudah bangun dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Sebenarnya Vano memberinya waktu untuk istirahat 1 hari lagi di rumah. Tapi Mara tentu saja menolaknya karena sungkan kepada Pamela. Mara direkrut untuk membantu pekerjaan Pamela, bukannya malah semakin memberatkan pekerjaan wanita itu. Lagi pula ini hari Jumat, bisa pulang cepat dan besok libur bisa Mara gunakan untuk beristirahat. Cantik banget, puji Vano, merangkum kedua sisi wajah Mara kemudian mendaratkan ciuman di bibir seksi wanita itu. Pagi ini Mara tampak menakjubkan, dengan setelan pakaian kerja yang kemarin Vano berikan. Dada Mara yang membusung karena memang Vano belikan kemeja dengan model press body, Mara tutupi menggunakan blazer. Tunggu Om siap-siap, kita berangkat bareng, ucap Vano yang memang belum apa-apa sedangkan Mara sudah siap berangkat. Aku berangkat sendiri aja, tolak Mara, yang langsung mengundang tatapan tak setuju dari Vano. Ingat, kita harus profesional kerja, ucap Mara, mengingatkan yang hanya bisa Vano balas dengan anggukan pasrah. Ya udah Om nurut aja. Kalau ada apa-apa langsung telpon Om ya, ujar Vano, seraya kembali mendaratkan kecupan di bibir Mara, yang pagi ini dilapisi lipstik berwarna cerah. Iya, Pak Vano, balas Mara, sambil memberikan senyum menggoda yang mengundang kekahan gemas Vano. Setelah mendapatkan lumatan di bibirnya yang menurut Vano sebagai tanda perpisahan, selanjutnya Mara bergegas keluar dari rumah sebab ojek online yang ia pesan sudah tiba. Pagi itu Mara harus melewati padatnya jalanan untuk bisa sampai ke kantornya. Dan seperti biasa sesaat sebelum masuk ke gedung kantor tempatnya bekerja, Mara melipir pergi ke coffee shop yang ada di seberang kantor, membelikan segelas kopi untuk Vano. Suasana coffee shop cukup ramai. Mara mengantri sambil sedikit melamun. Dan saat sampai gilirannya ponselnya tiba-tiba saja berdering, ada panggilan masuk dari Vano. Tanpa pikir panjang Mara mengangkatnya, dan membiarkan satu orang di belakangnya untuk memesan terlebih dahulu agar antrian tak terlalu panjang. Iya, Pak, enggak usah pesen kopi, ucap Vano dari seberang sana,
yang membuat Mara menaikkan sebelah alisnya karena merasa heran. Kenapa? Om nggak suka kamu ketemu dia. Setelah mengucapkannya, sambungan telepon langsung terputus begitu saja, yang mengundang cibiran pelan dari Mara. Tentu Mara langsung tahu siapa. Dia, yang Vano maksud. Siapa lagi jika bukan kasir coffee shop ini yang Vano kira adalah kekasihnya. Americano Doubles Hot? Mendengar itu Mara mendongkak. Ternyata orang di depannya sudah selesai memesan dan sekarang tinggal gilirannya. Mara sempat melirik name tag pria itu yang memang bernama Antonio. Pria ini yang Vano maksud. Mau secake aja. Balas Mara karena ia sudah terlanjur mengantri. Seperti biasa pria bernama Antonio itu selalu melayaninya dengan ramah. Jika biasanya Mara selalu menampilkan wajah juteknya, kali ini ia mencoba bersikap ramah. Namun tetap saja enggan memberitahukan namanya kepada pria itu, karena selama ini ia selalu memesan atas nama Vano. Setelah mendapatkan pesanannya, Mara memilih bergegas pergi ke gedung kantornya yang berada di seberang. Seperti biasa keadaan kantor masih sepi. Mara naik ke lantai tempatnya bekerja, menggunakan lift yang dikhususkan untuk para petinggi. Sebagai sekretaris direktur, Mara memang memiliki akses untuk menggunakan lift tersebut, hingga ia tak harus berdesakan dengan pegawai lainnya. Kini Mara duduk sendirian di mejanya, menikmati secake yang tadi ia beli, sambil membuka email pekerjaan yang Pamela kirimkan. Jam kerjanya memang belum dimulai, jadi Mara masih bisa sedikit bersantai. Sampai tak lama, terdengar suara dentingan lift diiringi suara langkah kaki. Saat menoleh ke sumber suara, bisa Mara lihat Vano berjalan mendekatinya. Ayo ikut Om, ajak Vano. Pak, ini di kantor, ucap Mara penuh peringatan. Ikut saya ke pantry, ulang Vano. Barulah kali ini Mara menurut. Mara meninggalkan sisa secake miliknya di atas meja, kemudian berjalan mengikuti Vano menuju pantry yang ada di lantai tersebut. Ternyata Vano ingin mengajarkan kepadanya cara menggunakan mesin kopi. Mulai sekarang kamu nggak usah beli apapun lagi di depan, ucap Vano sambil menunjukkan 2 kantung berisi bubuk kopi. Tadi Anto bilang mau ajakin saya tinggal di rumahnya, ucap Mara pelan iseng saja. Sengaja ingin memancing kekesalan Vano dan ternyata berhasil. Pria itu langsung memberikan tatapan penuh peringatan kepadanya. Om tahu di mana rumah dia, jadi jangan pernah main-main sama Om, ucap Vano penuh peringatan. Loh, Bapak sengaja cari tahu ya? Tanya Mara, yang hanya Vano balas dengan mengangkat bahunya tak acuh. Sudah Mara tebak, Vano memang licik. Kali ini ia harus lebih hati-hati, agar rencana kaburnya nanti tak lebih dulu diketahui oleh Vano. Selanjutnya Mara hanya berdiri di samping Vano, menonton sambil mengingat step-step yang Vano lakukan, juga takaran yang sesuai dengan selera pria itu. Kamu mau coba? Tawar Vano, ketika 1 gelas kopi sudah selesai pria itu buat. Mara sendiri hanya membalasnya dengan gelengan kepala. Ia tidak suka minum kopi apalagi tipe kopi yang biasa Vano minum. Tak lama Mara menjerit kaget sambil menatap Vano penuh peringatan. Ketika tiba-tiba saja sebelah tangan pria itu meremas bempernya. Vano sendiri hanya terkekeh pelan sambil menyeruput pelan kopinya. Mencoba tak memedulikan Vano. Mara memilih kembali ke mejanya. Ternyata di sana sudah ada Pamela. Bisa Mara lihat Pamela sempat memberikan tatapan penasaran, karena ia muncul dari arah yang sama dengan Vano. Dari mana lo? Tanya Pamela, sesaat setelah Vano masuk ke dalam ruangannya. Itu bersambung.